Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video administrasi dan supervisi pendidikan di pertemuan 11 kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Yang mana administrasi ketatausahaan sekolah ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, dan yang kedua tata ruang kantor atau sekolah, yang ketiga atau yang terakhir peran guru dalam ketatausahaan sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing tersebut. Yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, yang mana tata usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi tata usaha juga merupakan kegiatan menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Yang mana menghimpun di sini yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bila diperlukan. Yang kedua, mencatat. Mencatat di sini juga merupakan kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan alat tulis tentang keterangan-keterangan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah. Mengolah yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan. Menggandakan di sini juga merupakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima yaitu mengirim. Mengirim merupakan kegiatan menyampaikan kegiatan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan yang keenam, menyimpan kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang aman. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pemimpin. Dan juga dalam proses administrasi ketatausahaan juga mempunyai bidang, yaitu pertama bidang persuratan dan kearsipan. Yang pertama, persuratan. Persuratan ini dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama yaitu surat dinas, yang kedua nota dinas, yang ketiga memo, yang keempat surat pengantar, yang kelima surat kawat, yang keenam keputusan, yang ketujuh surat edaran, yang ke-8 surat undangan, yang ke-9 surat tugas, yang ke-10 surat kuasa, dan yang ke-11 surat pengumuman, yang ke-12 surat pernyataan, yang ke-13 surat keterangan, yang ke-14 atau yang terakhir yaitu berita acara. Selanjutnya, sifat dan derajat surat. Surat sangat rahasia. Surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat. Yang pertama kilat, yang kedua segera, yang ketiga biasa. Dalam proses administrasi ketatausahaan juga mempunyai bidang atau bagian, yaitu
persuratan dan kearsipan, yang mana persuratan di sini juga mempunyai bagian. Yang pertama yaitu jenis surat. Jenis surat ini memiliki 14 jenis. Yang pertama surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan surat berita acara. Bagian yang kedua, sifat dan derajat surat, yaitu surat sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Derajat surat dikelompokkan atas 3 derajat pula. Yang pertama kilat, yang kedua segera, yang ketiga biasa. Bagian yang ketiga yaitu pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Selanjutnya kode surat. Kode surat ini juga mempunyai 3 bagian, yaitu kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Yang kelima yaitu pemakaian singkatan, yang mana singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah seperti AN, yaitu atas nama, dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat kepada pejabat setingkat di bawahnya, dan juga lain-lain sebagainya. Selanjutnya cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan juga merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu, sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap jabatan. Yang terakhir yaitu prosedur pengurusan surat. Prosedur pengurusan surat ini juga mempunyai 5 bagian. Yang pertama yaitu penerima surat, yang kedua pengirim surat, dan yang ketiga pencatat surat, yang keempat pengarah surat, dan yang kelima atau yang terakhir pengolah surat. Selanjutnya administrasi kearsipan, yang mana administrasi kearsipan ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu asas penataan arsip, yang mana asasnya yaitu asas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Yang pertama sentralisasi. Sentralisasi adalah asas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Dan yang kedua desentralisasi. Desentralisasi ini adalah asas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi. Dan gabungan juga merupakan gabungan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Bagian yang kedua, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip ini juga mempunyai 5 bagian. Yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, yang kelima berdasarkan wilayah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu prosedur penataan arsip. Prosedur penataan arsip ini juga mempunyai 6 bagian. Yang pertama yaitu meneliti arsip yang akan disimpan. Yang kedua, mengelompokkan arsip. Yang ketiga, meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat, mengklasifikasikan arsip. Yang kelima, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang keenam atau yang terakhir, menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Baiklah, setelah menjelaskan pengertian administrasi ketatausahaan sekolah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor atau sekolah memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu pedoman letak. Yang mana pedoman letak di sini kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai.
perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang dilakukan. Yang kedua yaitu asas tata ruang kantor. Asas tata ruang kantor ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek di sini, proses tata ruang yang baik memungkinkan menyelesaikan sesuatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni 2 titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini, titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Yang kedua, asas segenap ruangan, yaitu tata ruang kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruang yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang ketiga yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas perubahan susunan tempat kerja di sini penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyak menelan biaya, waktu, dan proses pekerjaan yang sedang berjalan. Jadi, tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak bersifat permanen. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini, lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja dapat menghematkan pengeluaran dan tenaga, sebab pegawai menjadi lebih energik dan sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide atau gagasan inovasi baru untuk kemajuan lembaga. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang peran guru dalam administrasi ketatausahaan. Yang mana peran guru dalam administrasi ketatausahaan ini juga merupakan guru harus berperan atau terlibat dalam administrasi sekolah, terutama berkaitan dengan tata usaha sekolah seperti merencanakan penggunaan ruang-ruang di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru, dan juga menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi murid-murid, dan juga berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Dan juga guru berperan sebagai penerima, penyetir, pencatat, pengarah, pengolah, dan penata arsip pada proses surat menyurat. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.